Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadik Bintama Rahmat dengan NIM C1C023020. Dan pada video ini saya akan memaparkan materi tentang sumber hukum Islam dalam akuntansi syariah. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Baik, pertama adalah latar belakang. Jadi perkembangan ekonomi syariah secara global maupun nasional dalam 2 dekade terakhir telah memicu kebutuhan yang mendesak akan sistem pelaporan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Akuntansi yang sering disebut sebagai bahasa bisnis tidak lagi dipandang hanya sebagai alat teknis untuk mencatat transaksi moneter demi kepentingan pemilik modal semata. Dalam perspektif Islam, akuntansi memiliki dimensi yang lebih luas, yakni sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan, kejujuran, dan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sama-sama manusia. Kesenjangan antara praktik akuntansi konvensional yang bersifat materialistik dengan tuntutan syariat yang bersifat teosentris menjadi alasan utama mengapa pemahaman atas landasan hukum Islam menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada definisi dan jenis sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam, atau yang dikenal dengan istilah Mashadir al-Ahkam, merupakan rujukan fundamental yang digunakan untuk menunjukkan legalitas suatu perbuatan dalam syariat, termasuk dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, sumber hukum ini terbagi menjadi 2 kategori utama. Yang pertama adalah sumber nakli, yaitu sumber yang bersifat dogmatis dan berasal langsung dari wahyu Tuhan serta tuntunan Rasulullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua adalah sumber akli, yaitu instrumen hukum yang melibatkan penilaian rasional para ulama berdasarkan prinsip-prinsip wahyu untuk menjawab persoalan kontemporer yang belum diatur secara eksplisit seperti ijma dan qiyas. Selanjutnya ada urutan pengambilan hukum Islam. Dalam menetapkan sebuah hukum, terdapat urutan prioritas yang sangat ketat agar keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor syariat. Urutan ini didasarkan pada prinsip yang diajarkan Rasulullah kepada Mu'az bin Jabal. Prioritas tertinggi selalu diberikan kepada Al-Quran sebagai konstitusi dasar. Jika suatu perkara tidak dijelaskan dengan mendetail di dalam Al-Quran, maka rujukan beralih kepada As-Sunnah. Apabila masih ada diperlukan kesepakatan yang lebih lanjut, maka mujtahid akan melakukan ijma. Dan jika persoalan tersebut merupakan kasus baru yang memiliki kemiripan dan sebab dengan kasus lama, maka digunakanlah metode qiyas. Berikutnya adalah mukjizat Al-Quran. Al-Quran bukan sekedar kitab suci, melainkan sebuah mukjizat yang mencakup berbagai dimensi. Yang pertama ada mukjizat linguistik, yaitu sastra yang tidak tertandingi oleh penyair Arab manapun. Selanjutnya ada mukjizat ilmiah, yaitu mengandung fakta sains yang baru terbukti berabad-abad kemudian. Dan yang ketiga, yang paling penting ada dimensi tasri atau legislasi. Keistimewaan Al-Quran terletak pada kemampuannya untuk memberikan aturan hukum yang adil dan relevan sepanjang masa tanpa mengalami perubahan atau distorsi. Dalam konteks akuntansi, mukjizat ini terlihat pada bagaimana Al-Quran mengatur etika bisnis dan pencatatan uang utang piutang dengan sangat detail, yang bahkan melampaui logika manusia pada masa diturunkannya. Al-Quran memberikan kepastian hukum yang melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi. Berikutnya ada fungsi dan peranan Al-Quran. Secara fungsional, Al-Quran berperan sebagai al-huda atau petunjuk dengan memberikan arah bagaimana harta harusnya dikelola, dan sebagai al-furqan atau pembeda yang memberikan garis tegas antara transaksi yang halal dan yang batil, seperti riba, gharar, dan masyir. Peranan utama Al-Quran dalam akuntansi syariah adalah memberikan landasan etis dan moral, seperti prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu bukti konkretnya adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan adanya pencatatan transaksi non-tunai secara teliti oleh juru tulis yang adil. Hal inilah yang menjadi cikal bakal filosofi akuntansi syariah yang menekankan pada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada fungsi as-sunnah. As-sunnah atau al-hadis memiliki fungsi krusial sebagai penjelas dan pelengkap terhadap apa yang disampaikan Al-Quran. Terdapat 3 fungsi utama as-sunnah terhadap hukum Al-Quran. Yang pertama ada bayan al-taqor, yaitu memperkuat hukum yang sudah ada. Selanjutnya ada bayan at-tafsir, yaitu menjelaskan atau merinci perintah yang masih bersifat umum. Dan yang terakhir ada bayan at-tasri, yaitu menetapkan hukum yang baru yang belum ada di dalam Al-Quran. Dalam akuntansi, jika Al-Quran memerintahkan zakat secara umum, maka as-sunnah lah yang merincikan
teknis perhitungannya seperti batas minimal, harta atau nisab, dan periode kepemilikannya atau haul. Selanjutnya ada fungsi ijma. Ijma merupakan kesepakatan para ahli hukum, Islam atau mujtahid dalam suatu masalah tertentu mengenai suatu hukum syarak. Fungsi utama ijma adalah untuk memberikan kepastian hukum dan persatuan umat terhadap masalah-masalah baru yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam dunia akuntansi dan keuangan modern, ijma memberikan legitimasi hukum yang kuat pada praktik-praktik ekonomi baru yang tidak ada di zaman Nabi, namun disepakati kebaikannya. Ijma sering ditercemin dalam fatwa-fatwa lembaga otoritas seperti Dewan Syariah Nasional atau DSN yang menyepakati keabsahan produk keuangan tertentu sehingga menjadi standar yang diikuti oleh lembaga keuangan syariah secara luas. Dan yang terakhir ada fungsi kias. Kias adalah metode penetapan hukum dengan cara menganalogikan suatu perkara baru dengan perkara lama yang sudah ada hukumnya karena memiliki kemiripan alasan hukum. Fungsi kias sangat vital dalam akuntansi syariah karena memberikan fleksibilitas bagi hukum Islam untuk terus berkembang mengikuti inovasi zaman. Sebagai contoh, kewajiban zakat pada uang kertas didasarkan pada kias terhadap emas dan perak, karena uang kertas memiliki fungsi yang sama sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Tanpa kias, instrumen keuangan modern tidak akan memiliki landasan hukum yang kuat dalam perspektif syariah. Baik, dari materi yang telah saya paparkan, dapat kita tarik kesimpulan bahwa memahami akuntansi syariah tanpa memahami sumber hukum Islam adalah seperti membangun gedung tanpa fondasi. Al-Quran dan Sunnah memberikan nilai moral dan aturan dasar, sementara ijma dan kias memberikan ruang bagi akuntan dan ahli syariah untuk berinovasi dalam batasan yang diberkati. Seluruh struktur hukum Islam ini tidak hanya berfungsi untuk menjamin validitas administratif, tapi juga untuk mentransformasi praktik akuntansi dari sekedar alat pelaporan materialistik menjadi instrumen penanggung-jawaban transendental seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Baik, mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.